Shalom. Shalom. Salam. Shalom. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Kita kembali lagi di ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Sebelum itu saya minta Bapak Ibu untuk salam kanan kirinya di rumah. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan satu lagu penyembahan. Biar kita menyembah Dia selalu. Kita masuk hadiratnya. Kita akan nyanyikan satu lagu penyembahan Engkau ku sembah. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan ku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa
Tuhan-Mu selama sepanjang hari ini. Kami ada sampai hari ini ya Tuhan, semua karena penyertaan-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah ini. Kau berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang sudah mau hadir meluangkan waktu untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Juga kiranya ibadah kami ini, pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Lebih lagi hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kabarnya ini yang di rumah? Pasti luar biasa kan? Amin. Kita percaya kalau Tuhan kita itu selalu baik, amin. Walaupun Amin. apapun keadaan kita, kita selalu percaya kalau Tuhan kita baik, amin. Amin. Kita mau katakan Engkau baik, sangat baik. Mari Bapak Ibu saya undang untuk tepuk tangan walaupun di rumah aja. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari sama-sama katakan, bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. mari kita angkat tangan kita. Bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih
Tuhan. Sebelum itu kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Menyenangkan-Mu. Biarlah hati kami menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terpaut kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, mengiring segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami. Yes, Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami. Tuhan, bentuklah hati kami, jadi bejana untuk Hamba-Mu, cemerlang dan bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua yang ku berikan hanya semua ku berikan padamu. Kudus sehingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yes, Tuhan. Kami mau mendengarkan lebih dalam lagi, Bapak. Mari jemaat kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, jadi bejana untuk Hamba-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hati kami, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua yang ku berikan hanya padamu Tuhan. Semua ku berikan padamu.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali kita bisa kembali di dalam ibadah raya online pada hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang menolong kami, memberikan kami semangat, memberikan kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami boleh dengar. Dan itu menjadi kekuatan untuk kami boleh menghadapi hari-hari kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin bertanya tentang satu hal Bapak Ibu. Kalau kita pernah melihat mungkin kisah atau di sebuah video begitu ya, ada seorang pelaut yang ketika di tengah laut dihantam oleh badai, kemudian kapalnya pecah dan dia menyelamatkan diri, dia dapat bertahan hidup terkatung-katung di tengah lautan, hanya memeluk mungkin sebongkah atau sepotong papan Bapak Ibu dari pecahan-pecahan di badan kapalnya Bapak Ibu. Pertanyaannya bagaimana dia bertahan hidup, kan begitu? Kemudian mungkin kalau Bapak Ibu melihat ada mahasiswa yang sangat bekerja keras, yang sangat belajar dengan begitu giat siang malam untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Pertanyaannya bagaimana atau apa yang memotivasi dia untuk mengerjakan sesuatu yang terbaik? Atau mungkin ada seorang pasien, mungkin penyakit kanker begitu ya, yang sudah menderita penyakit begitu lama Bapak Ibu, tetapi dia dapat terus bertahan hidup. Bahkan sampai dia masuk ke dalam ruang operasi pada akhirnya, dia tetap memiliki semangat untuk hidup. Dari 3 contoh ini Bapak Ibu, saya melihat ada satu jawaban yang sama. Apa itu? Pengharapan. Amin Bapak Ibu. Seorang pelaut yang terkatung-katung di tengah laut, dia dapat bertahan hidup hari-hari. Dia dapat bertahan hidup hari lepas hari, menunggu pertolongan, tidak makan, tidak minum, hanya terombang-ambing melalui sepotong papan yang dia peluk Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia memiliki satu pengharapan. Apa itu pengharapannya? Ada orang, ada kapal yang datang untuk menyelamatkan dia. Begitupun dengan mahasiswa yang saya katakan tadi, dia berusaha segiat mungkin, dia belajar siang dan malam. Ada satu pengharapan. Ketika dia menghadapi ujian, dia harus berhasil. Kan begitu? Ketika menghadapi ujian, dia mendapat nilai yang terbaik. Begitupun juga contoh yang ketiga, Bapak Ibu. Ada orang yang memiliki penyakit, mungkin penyakit kanker. Tapi kenapa dia mampu bertahan hidup? Bahkan mungkin menurut vonis dokter harusnya sudah meninggal, begitu ya. Tetapi lebih dari waktu yang ditentukan, ternyata masih bisa bertahan hidup. Begitu kan? Jawabannya hanya satu, karena orang itu memiliki satu pengharapan untuk suatu saat dia akan sembuh. Amin Bapak Ibu. Ternyata kalau kita menelusuri, ternyata kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, hal yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan kita, hal yang menggerakkan kita untuk beraktivitas, hal yang menggerakkan kita untuk berusaha, hal yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, itu berlabuh kepada satu poin. Apa itu? Pengharapan. Amin Bapak Ibu. Dan pada hari-hari ini Bapak Ibu, kita harus tetap bisa menguatkan pengharapan kita. Bukan hanya pengharapan untuk sesuatu menjadi lebih baik, tetapi pengharapan yang kekal. Apa itu? Pengharapan kita kepada Tuhan, kepada Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya membaca di sebuah artikel, ada satu penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Bapak Ibu. Jadi dia melakukan satu penelitian, apakah memang pengharapan itu ada atau tidak ada, begitu ya. Dia menaruh 2 ekor tikus Bapak Ibu. 2 ekor tikus ditaruh di sebuah tempat ya. Yang satu tempatnya tertutup rapat, sebuah kotak begitu. Yang satu kotaknya tertutup rapat. Kemudian dia masukkan tikus itu ke dalam kotak itu yang tertutup rapat, tidak ada cahaya sedikit pun. Begitupun tikus yang kedua dimasukkan ke dalam kotak yang sama Bapak Ibu. Di dalam kotak yang sama yang tidak ada cahaya sedikit pun. Selama kurang lebih 1-2 hari tikus itu tidak diberi makan Bapak Ibu. Ketika diketok-ketok gitu kan, ternyata masih ada respon, masih ada suara begitu ya, suara tikus gitu ya. Akhirnya satu kotak Bapak Ibu, tikus B, dia diberi lubang
Kotaknya diberi lubang sedikit saja, mungkin sebesar lubang paku yang kecil Bapak Ibu. Tujuannya apa? Jadi ketika lubang itu ada sedikit cahaya yang masuk, begitu kan? Dan akhirnya didiamkan lagi selama kurang lebih 3 hari Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu hasil yang mengejutkan? Ketika si ilmuwan ini melihat, ternyata tikus A yang dimana tidak ada lubang, yang dimana tertutup rapat, tikusnya sudah mati Bapak Ibu. Dan ternyata tikus B yang dikasih lubang, sekalipun sangat kecil ya, di situ dia masih hidup. Dan luar biasanya Bapak Ibu, ketika dia membuka kotak yang terdapat lubangnya itu Bapak Ibu, si tikus itu berdiri tepat di bawah lubang itu. Artinya apa? Artinya tikus itu melihat ada satu pengharapan, begitu ya. Sekalipun dia nggak tahu apa yang terjadi, tetapi dia melihat ada satu sinar. Kemudian dia mendekati sinar itu terus-menerus, begitu ya. Dan ada satu penelitian juga Bapak Ibu, dikatakan seperti ini. Manusia bisa hidup 3-4 hari tanpa makan, ya kan? Manusia bisa hidup 1-2 hari tanpa minum. Tetapi manusia tidak akan dapat hidup 1 menit saja tanpa yang namanya pengharapan. Jadi pada pagi ini Bapak Ibu, kita akan mengupas, kita akan berbicara lebih banyak tentang pengharapan. Kenapa? Karena pada masa-masa seperti ini Bapak Ibu, masa-masa sulit seperti ini, kalau kita selalu melihat kepada masalah, kalau kita selalu melihat kepada keadaan, kita akan menjadi lebih putus asa Bapak Ibu. Kalau kita selalu melihat kepada kondisi-kondisi yang terjadi saat-saat ini, kita akan merasa down. Kita akan merasa sepertinya sudah tidak ada harapan, begitu ya. Oleh karena itu, kita harus tetap terus memandang ke atas. Kepada siapa? Kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Amin Bapak Ibu. Dialah yang selalu memberikan pengharapan. Di dalam firman Tuhan Bapak Ibu, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka yang mengalami banyak sekali kesulitan, begitu ya. Mereka yang mengalami banyak sekali tantangan, mereka yang mengalami banyak sekali pergumulan, tetapi pada akhirnya mereka menjadi pemenang Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka memiliki yang namanya apa? Pengharapan. Jadi pada hari ini, mari kita kembali meneguhkan dan menguatkan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu akan berkata kepada saya, "Pak, saya sudah berharap, tapi kok tidak ada perubahan. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kok Tuhan belum menjawab. Saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah melakukan segalanya, tetapi kok Tuhan sepertinya diam." Begitu ya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, dan itu pun saya pernah alami. Tapi satu hal yang saya percaya Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Allah kita adalah Allah yang hidup. Saya katakan, permasalahan kita, pergumulan kita hanya masalah waktu saja. Selama kita mau taat, selama kita mau setia kepada Tuhan, pergumulan kita itu hanya masalah waktu saja Bapak Ibu. Amin. Kita akan membuka di dalam satu kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, di dalam Roma, di dalam kitab Roma, pasal yang kelima, ayat yang kelima. Amin. Kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua, demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Dengan tegas dan dengan lugas, Rasul Paulus menuliskan statement ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau kita melihat dalam konteks dekat Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, dan bukan hanya itu, perhatikan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ingat ada satu bagian yang harus kita ambil. Apa itu?
pikul salib. Di dalam pikul salib itu selama kita mengikuti dan taat kepada kebenaran, kita menjadi sengsara, tetapi di situ kita dibenarkan karena kita taat kepada firman. Amin Bapak Ibu. Di situ dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau kita memiliki respon yang benar, Bapak Ibu ya. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tetapi bukan hanya menimbulkan pengharapan, dalam ayat yang kelima di situ dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, kalau saat ini kita mengalami satu pergumulan masalah, Bapak Ibu, kalau saat ini kita mengalami satu problema, satu hal yang membuat hati kita, yang membuat pikiran kita sangat sepertinya berat begitu ya. Saya katakan Bapak Ibu, ada satu kabar baik. Apa itu kabar baiknya? Selama kita memiliki respon yang benar, kita lakukan itu dengan setia Bapak Ibu. Kita lakukan firman dengan setia. Saya percaya pergumulan kita, permasalahan kita itu hanya masalah waktu. Kenapa? Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketika kita terus tekun di dalam taat akan kebenaran firman, ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji artinya apa Bapak Ibu? Tahan uji artinya kita tetap teguh, tetap kokoh di dalam iman kita, tidak tergoyahkan. Dan dari tahan uji itu, maka akan timbul pengharapan. Jadi saya mau katakan pada hari ini Bapak Ibu, kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun situasi pada kenyataannya, pada realitanya mungkin belum terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita memiliki pengharapan, di situ ada satu semangat yang ada di dalam hati kita Bapak Ibu, yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Amin. Orang yang tidak berpengharapan, sekalipun mereka hidup, sebenarnya mereka mati. Kenapa? Karena mereka sudah lagi tidak memiliki tujuan. Kalau kita melihat ada orang-orang yang ya udahlah ya memang hidup seperti ini begitu ya. Saya mau katakan itu adalah orang-orang yang tidak berpengharapan Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri pun memberikan satu hal yang luar biasa tentang pengharapan, dan banyak janji-janji Tuhan di sini Bapak Ibu tentang pengharapan. Oleh karena itu, sekalipun keadaan kita sulit, sekalipun mungkin situasi belum berubah, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap memiliki pengharapan itu. Amin Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup, kita perlu memiliki pengharapan. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, mungkin hidup kita sulit, mungkin hidup kita susah, mungkin situasi belum berubah, mungkin pandemik ini juga belum tahu kapan akan berlalu. Tetapi firman Tuhan katakan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh putus pengharapan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak boleh putus pengharapan. Kita harus tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan ini yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu. Ketika kita membulatkan hati untuk percaya sepenuhnya, untuk menjadikan Tuhan sebagai pengharapan kita, itu akan diwujudkan di dalam tindakan kita Bapak Ibu. Amin. Itu akan diwujudkan di dalam tindakan kita. Jadi kalau ada orang berkata, wah saya terlalu percaya dan berharap kepada Tuhan, dia yang memenuhi kebutuhan saya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya bermalas-malasan begitu ya. Jangankan bekerja, membaca Alkitab saja tidak. Itu nol besar Bapak Ibu. Jadi ketika kita percaya dan kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, dikatakan di sini pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya terlalu percaya Bapak Ibu. Itu akan terlihat dari wujud tindakan kita. Apa itu? Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur Bapak Ibu. Saya bersyukur Bapak Ibu. Tuhan izinkan saya mengalami pergumulan banyak masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika saya menghadapi masalah, ketika saya mengalami satu pergumulan yang berat, saya tidak dapat berbuat apa-apa, saya tidak dapat mengandalkan siapa-siapa, saya tidak dapat mengandalkan apapun itu.
Yang saya dapat lakukan hanya saya datang kepada Tuhan. Dan di situ saya rasakan satu waktu yang sangat baik, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika saya datang kepada Tuhan, saya menangis sejadi-jadinya. Saya menyembah Tuhan. Di situ saya merasakan satu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Ketika saya datang kepada Tuhan, ketika saya datang dengan penuh kerendahan hati, ketika saya datang dengan penuh penyerahan diri, saya katakan, Tuhan, ini aku. Tuhan, Kau tolong. Tuhan, aku berserah. Di situ saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Dan saya percaya, bukan hanya saya yang dapat merasakan, tetapi kita semua, Bapak Ibu. Amin. Ketika kita mau datang kepadanya, ketika kita mau menyerahkan seluruh pergumulan kita, ketika kita mau menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, ada pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi pada hari ini, Bapak Ibu, saya ingin menguatkan kita semua, Bapak Ibu yang mungkin mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami banyak hal, tetap semangat, harus tetap berjuang, Bapak Ibu. Dan satu hal yang saya mau katakan, engkau tidak sendiri. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Amin. Selama kita mau datang kepadanya, Dia yang akan selalu menolong kita. Sekali lagi, ketika kita taat kepada firman Tuhan, ketika kita setia, pergumulan masalah kita itu hanya masalah dengan waktu, Bapak Ibu. Pada waktunya, Tuhan sendiri yang akan menolong dan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ajar kami untuk selalu berserah dan berharap kepadamu. Bapa yang baik, secara khusus hamba-Mu berdoa. Dari tempat ini, dari ibadah online ini, Bapa, untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Engkau yang menolong mereka, buat mereka tetap memiliki pengharapan penuh kepadamu, Tuhan. Sekalipun situasi belum berubah, buat mereka tetap taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi mereka, bagi usaha pekerjaan mereka, bagi keluarga mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu GBI ICC dimanapun mereka berada. Engkau yang selalu menjagai dan melindungi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, kami mengucap syukur, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus tidak pernah berhenti bekerja dan berkarya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kita akan melihat pengumuman khusus ya. Karena minggu depan kita sudah mulai ibadah offline kita, jadi ada pengumuman khusus yang mungkin Bapak Ibu juga sudah lihat di ibadah MPP kemarin. Kita akan melihat lagi sehingga kita semua kembali diingatkan. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa pengumuman khusus berkaitan dengan pembukaan ibadah secara offline yang akan diadakan mulai minggu depan, awal Oktober. Bagi Bapak Ibu diharapkan sudah mendaftar. Jika Bapak Ibu ingin mengikuti ibadah offline kepada ketua Komker masing-masing, baik ibadah pada pagi hari maupun ibadah pada sore hari, dan perlu diperhatikan bahwa karena kita menerapkan peraturan atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, maka kapasitas terbatas untuk ibadah pagi dan sore. Kapasitasnya sekitar 40 orang saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diharapkan untuk mengikuti ibadah offline adalah Bapak Ibu yang berusia di bawah 60 tahun, kemudian Bapak Ibu yang memiliki kesehatan yang baik. Jika Bapak Ibu merasa kurang sehat, kami sarankan Bapak Ibu untuk tetap mengikuti ibadah online seperti biasanya. Kami akan usahakan untuk ibadah online juga, kami akan buat live di Facebook sesuai jam ibadah yang ada. Jadi, untuk ibadah online, kita hanya mengadakan satu kali, yaitu jam 9, sesuai dengan ibadah pagi. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, tetap bisa mengikuti ibadah melalui Facebook. Nanti kita akan membuat live dengan akun GBI ICC, Immanuel Community Care. Kemudian yang kedua, setiap Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah offline, diharapkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kondisi kesehatan kita, sehingga ketika kita datang beribadah ke gereja, kita dalam kondisi yang sehat. Kemudian,
Bapak Ibu diharapkan untuk menggunakan selalu masker, kemudian menggunakan juga face shield. Sehingga kita semua mengikuti protokol yang ada. Untuk persembahan, amplop persembahan akan ditaruh di atas kursi di mana Bapak Ibu akan duduk dan tidak dibagikan oleh usher. Ketika Bapak Ibu masuk atau ketika Bapak Ibu tiba di tempat ibadah di gedung gereja, Bapak Ibu akan dicek temperatur terlebih dahulu oleh petugas temperatur. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan usher untuk mencuci tangan. Setelah itu Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk masuk ke ruangan. Di dalam ruangan, Bapak Ibu diharapkan untuk sama sekali tidak membuka masker dan face shield. Jadi selama ibadah berlangsung, semua kita tetap menggunakan masker dan menggunakan face shield. Untuk persembahan, Bapak Ibu akan memberikan persembahan ketika Bapak Ibu akan pulang. Setelah doa berkat, Bapak Ibu akan diarahkan oleh Bapak Gembala atau oleh worship leader untuk meninggalkan ruangan ibadah satu persatu. Ketika Bapak Ibu keluar dari ruangan ibadah, Bapak Ibu bisa sambil memberikan persembahan. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di depan pintu gereja. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah untuk awal bulan kita ada perjamuan kudus. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah offline akan dilayani perjamuan kudus, tetapi perjamuan kudus, roti dan anggur akan diberikan oleh pelayan perjamuan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memegang nampan, Bapak Ibu hanya menunggu sampai petugas perjamuan datang, kemudian memberikan roti dan anggur. Untuk roti dan anggur pun tidak akan dibuka langsung Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu akan berdoa. Setelah itu bagian terakhir, roti dan anggur akan dibuka bersama-sama, kemudian akan dinikmati secara bersama-sama. Hal yang keempat yang perlu diperhatikan adalah gereja akan merencanakan untuk membeli aplikasi Zoom. Ya, untuk membeli aplikasi Zoom sehingga ibadah-ibadah kita yang di luar hari Minggu dapat tetap berjalan. Oleh karena itu diharapkan Bapak Ibu semua untuk dapat menginstal aplikasi Zoom yang tersedia di Play Store atau di Apple Store. Bapak Ibu bisa segera mengunduh, kemudian kita akan aplikasikan ini secepatnya sehingga ibadah-ibadah kita di luar hari Minggu pun bertemu secara online dan menikmati ibadah dengan luar biasa. Demikianlah pengumuman tambahan kita. Lagi, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, tetap mengikuti arahan dan anjuran dari pemerintah, dan tetap kita berdoa kepada Tuhan agar seluruh kondisi pandemi ini cepat berlalu. Demikian warta kita. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bagi Tuhan, baik berupa persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia, pembangunan, dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkan uang Bapak Ibu kepada rekening berikut. Untuk jadwal ibadah online, Bapak Ibu harap memperhatikan jadwal-jadwal ibadah online selama 1 minggu ke depan. Jadwal pelayan ibadah online minggu depan akan di-share di grup ICC Ministry. Jadwal pelayan ibadah Comcare online akan di-share di grup pelayan Comcare. Kita akan membacakan CV dan misi GBI ICC. Saya jemput Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita sama-sama membacakan ini secara lantang dan penuh dengan iman. Visi, menjadi murid Kristus yang sejati dan siap diutus. Misi, menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kita akan membaca secara bersama-sama dengan bangkit berdiri. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kami percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus.
Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.